Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedulur-sedulur sekalian, sahabat Ngopi Disik, malam hari ini kita berkumpul kembali ngopi disik. Ngopi Ngolah pikir, diskusi asik. Ya, ngopi dulu. Ya, ngopi, monggo. Ngopi, asik. Ya. Sedulur sekalian, sebagaimana biasa, kalau kita ngumpul di sini ngolah pikir diskusi asik, tentunya kita berkumpul dalam rangka urun rembuk diskusi mengenai hal-hal yang sekiranya menjadi pertanyaan atau ganjalan dalam hati kita untuk mengetahui solusinya atau ya jawabannya. Itu biasanya kita diskusi di sini sambil ngopi, sambil ngolah pikir diskusi asik. Begini teman-teman, saya ada sedikit ganjalan mengenai tadi yang sedikit kita sudah ulas ya, amalan-amalan atau wirid-wirid tertentu yang katanya itu kalau kita gunakan, contoh itu di salah satu sumber hadis yang mungkin ini kebenarannya juga masih Allah alam ya, masih katanya bahwa dengan mengamalkan surat Waqiah 11 kali itu kita dipermudah rezeki kita. Terus bahkan sholat duha yang sudah tenar itu kan, hampir semua orang, mungkin seorang muslim itu pernah melakukan sholat duha yang katanya juga itu mempermudah rezeki. Terus juga ada amalan surat kahfi. Nah, kalau malam Jumat itu nggak usah yasinan, surat kahfi aja. Nah, itu ada yang bilang gitu. Kenapa? Karena surat kahfi itu salah satu fadilahnya, keutamaannya bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini sedikit membuat saya gamang ya. Apa iya? Gitu. Apa benar hal itu bisa terjadi gitu kan? Karena saya beberapa kali mengamalkan pun ya hal itu tidak terjadi gitu. Jadi apa yang menjadi input buat saya begitu saya amalkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan fakta fadilahnya gitu loh. Nah, setiap amalan itu kan kita butuh fadilahnya kan? Nah, itu seperti itu gitu. Nah, ini bagaimana nih menurut teman-teman yang hadir di sini nih? Gimana Pak Dedi? Menanggapi hal ini seperti apa ini? Ini kayak gimana sih sebenarnya? Memang hal itu sering kita lakukan ya. Kita sedang mendesak apa-apa tuh langsung kita tanya sama orang, apa sih amalannya untuk ini. Cari buku-buku, doa-doa kan yang untuk fokus mendapatkan yang kita inginkan. Ya. Rata demikian memang begitu. Tidak ada yang langsung ada hasilnya yang kita dapatkan. Mungkin ya ini bisa terjadi karena tergantung siapa yang membacakannya. Karena masing-masing kita mungkin ada info ini ya, ada energi yang kita keluarkan kepada alam ini sehingga membuat dia memberikan balik suatu input buat kita gitu kan. Pernah itu kan. Jadi memang katanya juga. Masih katanya. Iya. Ya, oke, lanjut. Dari mulut siapa dia keluar dalam gitu. doa tersebut. Dalam doa tersebut. Mungkin kita belum punya energi dalam doa tersebut gitu. Yeah. Mungkin belum ada hasilnya buatan kita terima, apa hasilnya itu belum ada gitu. Oke. Jadi kesimpulannya apapun yang kita amalkan itu masih katanya kan ya. Faktanya itu sesuai tidak menurut Kang Dedi? Faktanya belum terbukti. Oke. Intinya itu belum sesuai dengan faktanya ya. Ini berarti kebimbangan kita sama sebenarnya nih. Sama. Oke, Mbak Nur gimana Mbak Nur? Kalau pendapat saya, rezeki itu milik Allah. Oke, siap.
kalau ada amalan sebagainya ini dan itu dan sebagainya, ya kalau pas kebetulan itu dikabulkan, kalau enggaknya disalahin Allah juga. Nah. Oh iya, oke. Kan kita bertentangan sama yang maha Iya, kuasa. maha kuasa. Iya. Makanya saya nggak perlu amal-amal kayak gitu kalau saya. Udah Oke. itu milik Allah aja gitu aja. Iya, jadi Pemberian dari Allah gitu aja. Mbak Nur menjawab itu nggak perlu dilakukan karena tidak sesuai faktanya kadang Iya. gitu. Oke, masih katanya ya. Nah, katanya. Kalau Katanya. umpamanya iya kalau pas bener, kalau enggak Nyalain Allah. nyalain Allah. Nah, Iya. Oke. Allah yang siap. salahin. Iya. Iya. Ya, Ape. Iya, Mas Yasir. Iya, Mas Yasir, monggo gimana Mas Yasir? Kalau menurut pemikiran saya itu hanya membutuhkan waktunya belum tepat, mungkin belum cocok, ataupun kita perlu mengkoreksi diri apa penyebabnya yang bisa menahan semua doa kita yang belum Terkabul gitu. Iya. Oh. Jadi amalan itu sesuai faktanya atau katanya? Atau Kalau- gini lah, pertanyaan saya. Kalau Pernah nggak Mas Yasir mengamalkan satu amalan yang sehubungan dengan rezeki itu, kemudian amalan itu mendandakan fadilah sesuai dengan apa yang Mas Yasir inginkan? Pernah? Kalau menurut saya itu tergantung dari keyakinannya. Kalau diri sendiri yakin, begitu yakin akan amalan itu, berarti ya ada kemungkinan besar Tapi itu pernah. akan terjadi. Pertanyaan saya pernah nggak? Belum pernah. Pernah nggak? Jujur aja. Saya belum. 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 Intinya Saya sendiri belum. katanya tidak sesuai dengan faktanya gitu kan? Iya. Katanya tidak sesuai dengan faktanya. Oke, Bang Andri sekarang. Ya. Bang Andri yang biasa ngamal-ngamalin nih. Bukan. Amalan-amalan nih. Gimana Bang Andri? Cerita sedikit. Nih oke, cerita sedikit. Dulu Dulu. itu tahun berapa, entah tahun 2015 apa ya, pernah kerja di Sebendera. Pada saat itu di PHK. Tapi kartu ATM itu berarti kan masih ada, cuman udah kadaluarsa, Ada udah luar nggak aktif. Oke. Suatu hari gitu, itu pada bulan Ramadan. Oke. Subuh saya sama Magdis di bawah. Ini makanya ini antara memang bener sih menurut keyakinan gitu ya. Iya, Apa iya. entah memang itu kebetulan Allah mau ngasih jalan rezeki dari pas hari itu gitu kan. Iya. Ayah turun. Mm-mm. Ini bener-bener cerita nih bener. Iya, oke. Pribadi oke. bener. Lanjut. Subuh ayah turun, Mm. ngimamin sholat subuh lah. Mm-mm. Ya mungkin ya Allah datangin rezekinya Heeh. wasilah ayah ya. Nggak ada. Nah, tiba-tiba gitu ayah ngomong, Heeh. kalau mau bikin duit rindu gitu, Heeh. ayo kita amalin bareng-bareng aja gitu. Heeh. Cuman ini waluya gitu, waktu perlu ayah gitu. Heeh. Tiba-tiba di situ ya ada lah gitu kan ayah waktu itu saat itu memimpin itu saksinya Mang Idris sih. Heeh. Udah tuh, itu posisi saya nggak kerja kan. Heeh. 2 minggu lagi tuh mau lebaran. Mau lebaran. Dan saksinya bed juga. Iya. Terus? Pada saat itu udah kan tuh Heeh. selesai ayah yang mimpin lah gitu ya. Iya. Baik. Udah, saya pulang kan masih di rumah ibu. Gejolak tuh hati, itu bener tuh bisikan ada. Heeh. Lu ke ATM gitu. Heeh. Tapi pikiran saya mana mungkin gitu. Heeh. ATM gua kosong, udah mau merem. Heeh. Cuman disuruh bangun. ke ATM. KTM. Tiba-tiba iya kali ya gitu. Iya. Iseng-iseng aja gitu, emang lagi gak punya duit kan. Iya. Udah ngidupin motor, masa iya balik lagi ke bawah tuh. Mau turun gak jadi, mau ke ATM gak jadi, mau tidur lagi gak jadi, gejolak lagi. Akhirnya timbul hati gitu, yakin. Yakin. Udah saya ke ATM ke Indomaret. Heeh. Itu mustahil lah itu. Heeh. Nggak tahu tuh siapa yang gerakin, tahu-tahu saya ngecek ATM gitu harusnya 0 ya. Heeh. Ada duit 4 juta. 4 juta. Saya telepon Mang Idris. Iya. Mang gitu, bisa ke sini ya Indomaret. Heeh. Ini nggak tahu nih, ini bener apa enggak sini duit 4 juta apa cuma 40.000 gitu. Iya. Wah ini mah bener kan 4 juta gitu. Iya. Wah saya nggak tahu duit siapa gitu. Saya telepon keluarga. Akhirnya kata kakak saya, boro-boro mau ngasih gitu. Buat keluarga kakak aja lagi susah nih. Lagi susah. Oke. Udah saya ambil, ya udah mau ya ini rezeki kali ya, iya gitu. Udah tuh. Heeh. Pada saat itu Mang Idris kan memang kalau setiap bulan puasa itu libur gitu. Heeh. Udah kan, emang
udah ada lah gitu kan. Iya, iya. Akhirnya saya pulang, saya kasih duit. Duit apa nih gitu kan. Udah pegang aja pokoknya itu udah dari ayah gitu. Udah sampai nggak percaya. Iya. Terus kata Bet, bohong nih lu, jangan-jangan dari keluarga lu gitu. Di situ sempet cekcok nggak percaya gitu. Ya kamu percaya telepon aja, Bet telepon tuh keluarga saya bener nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih. Sampai saat itu ya, menurut saya sih yakin juga gitu sih, menurut Mas Hasil bener. Ya. Jadi Antara keyakinan apa entah memang Allah pada saat itu memang mau ngasih saya rezeki cuman lewat dari situ gitu. ya ya intinya gini, kita masih katanya gitu, tapi ada juga yang ngerasain faktanya gitu kan. Faktanya gitu. Nah ini kan jadi makin gampang kita gitu kan, ada yang ngejalanin tapi nggak dapet, tapi ada yang ngejalanin bahkan sekali nggak berkali-kali kan, malah justru dapet gitu kan, sesuatu yang di luar dugaan gitu kan, di luar dugaan bahwa rezeki itu bisa datang seketika gitu bila Allah mengendaki kan. Nah udah tuh pada saat itu Ya. Gimana? Langsung dah sih saya buka makanan, jual makanan burung di bawah udah gitu. Oh, jadi malah sempat dapat usaha juga dari situ ya. Ya ada di situ ya hikmahnya gitu. Kalau usaha makanan burung di bawah tuh sempat. Ya, baik. Ya teman-teman udah menjawab semua apa yang menjadi unek-unek saya aja. Unek-unek saya. Diskusi ini kayaknya belum afdol ini. Belum selesai ini permasalahannya. Seperti apa sih sebenarnya ya? Begini Pak Yai. Menurut Bapak nih, dari sekian banyak diskusi ini gitu kan, antara faktanya dan nyatanya itu seperti apa sih ketika kita melakukan suatu amalan itu? Soalnya ada yang kita rata-rata tidak berhasil gitu kan, tapi ada juga yang berhasil walaupun itu cuma sekali loh. Itu. Ya, gimana? Ada 5 orang. Yang 4 orang mengamalkan gamang karena nggak hasil gitu Pak. nggak sesuai diharapkan. Ada 1 yang katanya mengamalkan, ya menurut dia anggapan dia itu suatu keberhasilan. Iya. Saya sendiri juga belum jelas waktu itu yang diamalkan apa. Oh gitu. Sot Maria. Pada saat itu 11 kali ayah. Ya, oke. Ya. Saya dulu waktu kecil ya punya pengalaman, yang nggak kecil udah remaja lah, saya udah sekolah. Liburan ke tempat mbak saya lagi musim jagung. Biasa mbak saya ancung arep bakar jagung metik dhewe. Metik jagung. Di mbak saya itu dulu nggak ada kompor, nggak ada itu, yang ada pawon namanya, yang dibuat dari tanah mbak. Jadi banyak kayu-kayu. Saya metik jagung, saya kupas, saya sender-senderin di kayu itu, saya tiupin pakai bambu, saya bacain Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya nggak matang-matang jagung kan. Mbak saya ketawa-ketawa sambil ngomong, Cung, nak, itu biar kamu bacain Bismillah 1000 kali, kamu tiup nggak bakal matang itu jagung. Bismillah ya Bismillah, tapi golek belara. Belaranya disumet. Artinya cari belara itu, daun yang kering itu, daun kelapa kering, dinyalain, diempakkan situ. Ntar kalau udah nyala jadi bara, baru ditiup Bismillahirrahmanirrahim, tiup, nah jagungnya mateng. Kalau cuma ngandelin Bismillah mutok, kamu nggak mau nyari api, ya jagungnya nggak mateng. Gitu. Artinya begini loh, amalan itu karena wasilah ya, bacaan-bacaan itu. Dan bacaan itu sebaiknya ya mestinya dipelajari lah. Bacaan itu fungsinya untuk dipelajari, dimengerti, dipahami maknanya, diamalkan, itu mesti ada hasilnya. Kalau cuma dibaca-baca tok, ya bukan nggak baik ya baik ya, apalagi nggak ngerti gitu ya. Ya nggak ngerti, apa yang dibaca juga kagak ngerti ya kan. Ya, akhirnya juga banyak orang zaman Nabi aja ada orang pusing di rumah karena utangnya banyak. Utangnya banyak. Dia di masjid terus ya, yang hindarin kan di rumah kan pusing kalau ditagih orang apa. Di masjid terus. Akhirnya
Nabi lihat kamu salat di masjid enggak ini dilapor utangnya banyak. Utangmu nggak akan kebayar dengan kamu duduk aja di masjid. Kamu harus keluar usaha. Itu asal kamu usaha punya niat biar utang, mesti utangmu kebayar. Nabi aja nggak mengiyakan dengan wiritan di masjid itu duit datang sendiri itu. Ya kan? Ya. Nabi kayak kalau kembali kepada kekuasaan Allah kekuasaannya mutlak, jadi nggak ada hal-hal yang nggak mungkin bagi Allah ya. Kalau mungkin aja ya, bisa jadi kan itu yang masuk ATM itu mungkin apa uang jasa, uang pesangon yang lupa waktu berhenti kerja belum tersampaikan sehingga ditransfer ke itu gajiannya juga ditransfer ya kan. Sementara yang udah keluar kerja kan sudah lupa sampai ATM-nya itu. Sementara perusahaan ya menganggap dia masih punya hak yang belum ditunaikan. Itu waktu berhenti kerjanya itu mungkin disusulkan. Sementara yang di PHK yang berhenti kerja udah putus asa dulu, udah ngelukro, nggak kepikiran masih bisa jadi kan. Ya itu biar bagaimana ya rezeki minallah lah. Rezeki ya dari Allah, bukan karena macam-macam. Yang paling bagus ya gitu ya, amalin aja amalan yang bisa memindahkan rekening orang ke rekening kita. Begitu itu lebih baik daripada kita begitu kan 5 orang 1 banding 4 kan. Itu yang banyak orang yang kadang-kadang orang mau buka usaha datang ke saya ya satu minta doa, kedua minta amalan supaya dagangannya laris ya kan. Kalau barangnya minta penglaris tambah ya. Ya saya bilang kalau saya punya amalan bisa membuat dagang laris akan saya amalkan sendiri. Jualan apa aja yang penting dagangan saya kan pasti laris, saya punya amalan. Nanti kalau dagangan saya laris kan toko saya makin hari makin banyak, bisa membantu saudara yang nganggur untuk jaga toko. Kalau saya punya nih amalan bisa bikin laris dagangan. Kenyataannya aku jualan sampai sekarang ya nggak tahu untungnya Pak Badi piro ini piro gak ngerti. Tapi intinya ya nyatanya saya juga tetap bisa makan, bisa ngopi, bisa ngerokok gitu ya. Gitu. Nah, ya kembali kepada perjalanan hidup ini, kalau orang nggak punya kesadaran, apapun usahanya nggak akan membuat dia nyaman dalam hidup. Karena masih ada kemelekatan. Kemelekatan itu banyak, ada kemelekatan orang, kemelekatan dengan uang, kemelekatan dengan istri, kemelekatan dengan anak. Itu nggak akan membuat orang senang. Beneran, apapun yang bentuknya kemelekatan, ya segala sesuatu itu bisa. Ini apabila kita kembali melepas berbagai bentuk kemelekatan. Ketika itu belum, ya nggak akan ada pencapaian apapun. Tidak akan ada pencapaian. Yang harus kita sadari, toh dulu kita sendiri. Kita terlahir ke alam dunia juga sendiri, di rahim itu sendiri, Mbak. Tapi begitu ke alam dunia, di situ mulai itu menghadapi kesengsaraan. Susah kita. Kita dididik dengan kekerasan. Beneran. Yang menimbulkan kita tuh ya hidup serba ya itu dididik dengan keserakahan. Karena apa? Kumpul orang. Kumpul orang banyak. Waktu sendiri enggak. Jadi bagaimana kita bisa kembali itu? Jalan kembali menjadi orang yang asing, mengasingkan diri. Di situ semua akan kita dapatkan. Intinya itu. Bukan dari amalan macam-macam. Kembali aja. Kembali. Nah, kira-kira itu gambarannya ya. Gambarannya. Itu sebaiknya petunjuk kayak Al-Quran kayak apa, dipelajari, jadikan petunjuk, dipahami, diamalkan, disikapi. Jangan buat dalil-dalil khotbah doang. Nyari Quran mana besok jadwal khotbah Pak loh. Nah, ini itu yang jadi masalah. Itu pun membuat
masalah buat dirinya sendiri aja udah bermasalah itu. Iya. Kalau dirinya bermasalah, bagaimana dia mau menyikapi hal-hal yang lain udah pasti penuh masalah. Kira-kira gitu kira-kira. Nah, monggo nanti kita itu. Iya. Terima kasih, Jawarto. Kalau mau diulas. Ya. Gimana rekan-rekan nih, teman-teman semua? Puas nggak dengan jawaban itu Puas. tadi itu? Puas. Iya. Bang Andri puas. Mas Yasir? Puas, puas. Artinya kita menemukan solusinya tuh dari situ ya. Pak Mbah Nur puas. Mas Dedi gimana? Ada yang mau ditambahkan atau gimana? Ditanyakan kali ya. Oh, ditanyakan. Ye, monggo. Saya. Jadi disinggung masalah kemelekatan anak kan ya. Iya. Kita mungkin punya anak ya, Andri anak Ya. semuanya itu seperti apa atau bagaimana bentuknya yang disebut dengan kemelekatan terhadap anak itu seperti apa bentuknya kan, yang membuat kita itu tidak seperti dulu ketika dalam kandungan gitu kan, masih sendiri gitu. Cukup itu dulu. Iya. Kita bicara kenyataan pengalaman itu. Lebih enak mana dulu sampai nggak punya anak dengan sekarang punya anak. Jujur. Jawab jujur, jawaban jujur. Jawabannya jujur. Enak sekarang itu Punya anak. punya anak. Nah, sekarang punya anak. Oke. Nggak dibuktikan dulu enaknya di mana punya anak. Enaknya ketika Nggak mau bikin, saya katanya tuh omong-omong. Omong-omong tidak Saya nggak tahu dikasih. ini mulutnya begitu tapi hatinya menderita. Saya nggak tahu. Ketika bikin Hatinya penuh kegaluan, hatinya penuh. Saya nggak tahu. Iya benar. Iya. Saya mau kenyataan. Jangan cuma diomong-omong. Iya. Enggak, saya nggak mau. Iki ya kita udah punya kode etik ya. Iya. Kita nggak mau ada bahasa diplomatik lagi. Iya. Jujur. Jujur. Dan saya pun akan jawab dengan jujur. Jujur. Ye. Monggo. Kalau dia punya alasan. Ye. Alasannya apa? artinya apa? Iya. Saya nggak mau ngarang ya. Iya. Jangan ngarang-ngarang. Iya. Karena Bener-bener emang ini saya merasakan begitu. Iya. Jadi kalau ngarang itu bukan dari dalam itu. Iya. Argumentasi yang dibuat-buat. Iya. Ada rasa senang kan? Senang. Oke. Senang punya anak. Kita punya anak gitu kan. Tapi yang namanya kita apa namanya kan memang lain apa namanya berbeda usia, berbeda apa gitu kan, sehingga ada yang dibahas apa? Dia malah. beda konteks. Senangnya di mana ketika punya anak itu senangnya? di mana? senangnya Heeh. ya ada yang membantu apa-apa, tolong ambilkan, tolong beliin, tolong bantu ini bantu itu kan. Jadi ada yang bisa kita ajak bicara, kita bisa diajak untuk Ini Pak bener tau nggak? Saya ragu. Saya juga pernah punya anak saya 4. Iya. Anak saya 4. Nah ini makanya karena kita berbeda-beda punya anak seperti apa gitu kan. Nanti Pak Andi seperti apa punya anaknya. Ya itu terjawab dulu. Iya. Jadi lebih banyak enaknya gitu kan Lebih banyak enaknya, daripada gak enaknya. berarti ada nggak enaknya. Iya. Gitu. Jadi punya anak itu banyak enaknya daripada tidak enaknya. Iya. Gitu. Sekarang anak zaman berapa? Anak saya ada 3. 3. Berarti sudah ada kerumunan dong. Kerumunan. Kerumunan. Oh iya kerumunan. Iya kan dari keluarga Iya, ada iya, kerumunan. 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 Anak 3 aja udah berkerumun, 4 dengan bapaknya ditambah si 1. 5. Sudah berlima kerumunan. Ada kerumunan. Ya kan? Iya. Saya pengen jawab yang jujur, tegas dan fakta gitu. Ketika kita sendiri dengan kita hidup dalam kerumunan, mana yang lebih enak? Kalau bicara dulu ketika dalam kandungan ya kita berpikir tidak dengan yang lain, cukup kita hanya ya kita saja gitu kan, kita belum punya apa-apa ya. Kita punya makanan di hidupnya karena dia
setelah kita berbeda dunia ke alam. Saya nggak nanya itu enakan mana gitu aja. Gitu kan. Kalau enakan dulu juga saya lupa lagi tuh kan. Kan dalam alam itu. Alam rahim ya. Alam rahim. Iya, alam rahim. Belum Pernah pernah. nggak usah rahim lah. Enakan bujangan apa amat udah punya istri. Saya itu maksudnya tadi gitu. Anggap aja sekarang udah di dunia lah. Iya, Di di rahim. dunia. Enakan Iya tuh. bujangan apa? Bujangan apa udah istri deh. Jawabannya itu enak mana gitu doang. Ada mana? alasannya Masih apa? bujangan apa punya istri? Fakta apa tidak? Ya kalau bicara bujangan, punya istri ya. Ya. Enak bujangan. Enak bujangan. Kadang-kadang. Jadi Artinya enak sendiri lah enak daripada sendiri. Ya, Enak sendiri. lah itu kan. Nah begitu. Nah kerumunan itu bagian dari kemelekatan. Ya. Kata. Itu. Ya kan ketika kita punya anak nggak bakal bisa senang. Ketika ada kemelekatan, ada nggak rasa takut kehilangan anak? Ya, ada sih. Itu kemelekatan namanya. Sekarang kalau anak hilang, Oh, menderita nggak? cariin. Justru dampak dari kemelekatan, dampak dari kerumunan, itu kesengsaraan yang kita dapatkan. Anak enak kalau ada anak bisa diajak musyawarah, pret. Mana diajak musyawarah. Saya ini bangun sampai 3 lantai nggak ada musyawarah dengan anak. Duh, Iya. sekarang nggak usah. Saya ngelihat anak saya embet, ya, punya anak Gio, berantem dulu. Mana senengnya? Mau makan berantem, mau mandi berantem, uring-uringan, bapaknya uring-uringan. Tolong jujur aja lah hidup ini. Coba bicara dengan kesadaran, jangan pakai pikiran, ruwet, mutar-mutar nggak karuan. Sadarilah bahwa di saat kita asing dalam kesendirian itu jauh lebih indah, lebih nikmat dibandingkan dengan setelah kita sekarang ada kemelekatan. Kita dulu tidak pernah punya sifat serakah. Itu kumpul dengan orang banyak jadi serakah. Ketika kumpul orang banyak gini, saya pengen yang paling keren. Pakaian saya pengen yang paling keren daripada ini. Duit saya pengen yang paling banyak. Di masyarakat saya kepengen yang paling kaya. Itu yang kita hasilkan setelah kita ada dalam kerumunan. Jangan begitu dong. Buka kesadarannya. Saya kan tahu sampean bicara itu tulus apa hanya muter-muter di pikiran sampean. Tahu saya. Ya. Makanya mudah dipatahkan. Belum selesai juga udah bisa dipatahin itu. Siap. Bukan saya bisa membaca pikiran orang, bukan. Itu bicara dengan kesadaran apa pikiran. Dia mau jawab tuh mikir. Iya. Masih kadang-kadang kan. Saya nggak mikir mana anak enak, ada yang bisa diajak ngobrol. Bagaimana bisa ngobrol udah punya anak dibuang ke pondok? Kalau lu sedang punya anak ngapain anak lu jauh-jauhin ke sana? Iya benar. Patah. Ada. Iya, berarti enakan sendiri berarti ya. Itu. Patah. Ya. Nggak. Enggak dong, enggak. Jadi itu sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita kepengen hidup nyaman, santai, apa, kita harus bisa kembali menjadi asing. Kalau bahasa Ustadz Lukman yang dari Gotor, patu balil guroba, begitu jalurnya. Berbahagia, beruntung, sukses lah orang yang dianggap asing. Tapi orang yang dianggap asing itu bukan berarti orang egois. Bukan. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad itu mengasingkan diri. Waktu 15 tahun itu lebih kurang, bukan waktu yang sebentar. Apa Nabi Muhammad egois? Tidak. Dia bisa bermasyarakat tanpa kemelekatan. Nabi-nabi yang lain, para wali-wali. Nah tadi ada yang namanya, tadi apa nyebut Al-Kahfi tadi. Ya, Ashabul Kahfi. Apa yang kita tahu dengan Al-Kahfi itu? Cuman amalin Al-Kahfi berapa 10 kali man tuh
nanti utang sebanyak apapun akan terbayarkan. Begitu ngamalin Al-Kahfi malah diuber-uber. Debt collector. Itu yang namanya apa? Iya, pinjol. Apa? Pinjol. Pinjol itu tambah nambah malah bukannya kurang. Sampai ada yang curhat sama saya kok. Pinjol yang tadinya cuma 100 juta, itu sekarang bisa jadi 600 juta. Sampai ujung-ujungannya apa? Waqiah diamalin, Al-Kahfi diamalin, itu benjolnya nambah lagi bayar enggak. Akhirnya apa? Surat rumah, jual rumah, karena kalau nggak ditutup makin gede. Bukannya terbayar itu dengan Al-Kahfi, benjolnya nambah lagi. Itu fakta loh itu, orangnya ada masih. Yang untuk hati saya. Nah, coba apa yang saya sampai tahu tentang Al-Kahfi? Nanti kalau tak tunjukin sebagian aja sampai